Umat yang terkasih, kita lanjutkan dengan liturgi sabda. Liturgi sabda ini diawali dengan bacaan pertama dan bacaan kedua, di mana tata geraknya adalah duduk. Dibacakan di mimbar, dibacakan oleh satu orang lektor, kecuali kisah sengsara Yesus oleh 3 lektor. Sering di misa nikah ada satu bacaan dibaca oleh 2 orang mempelai. Ini praktek yang tidak benar dan tidak boleh diulangi lagi. Contoh bagian misa kenaikan Tuhan di buku bacaan 1. Bacaan liturgi untuk hari-hari besar. Bacaan pertama, mereka melihat dia diangkat ke surga. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hetifulus dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu, demikianlah sabda Tuhan. Tentu di sini yang harus dibaca adalah bagian bacaan dari Kisah Para Rasul. Hening sejenak, lalu mulai ini dan seterusnya. Sebelum demikianlah sabda Tuhan juga diberi jeda dengan sejenak sekian detik, lalu demikianlah sabda Tuhan. Nah, yang tidak dibacakan oleh lektor, kata-kata bacaan pertama. Karena bacaan pertama adalah urutan acara. Sama seperti kata-kata doa kolekta tidak dibacakan oleh imam waktu mendoakan doa kolekta, karena itu adalah urutan acara. Kata-kata atau kalimat yang ditulis dengan huruf miring, mereka melihat dia terangkat ke surga. Kata-kata yang tertulis dalam huruf miring ini adalah informasi tentang isi dan pesan dari bacaan tersebut. Jadi, tidak perlu dibacakan oleh lektor. Sedangkan kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 hingga 11 ini adalah informasi tentang sumber ayat-ayat dari perikop yang dibacakan. Tidak perlu membacakan sumber-sumber tersebut karena yang utama adalah sabda Allah, mewartakan sabda Allah. Lagi pula, sikap umat waktu itu ialah sikap mendengarkan pewartaan sabda Allah yang disampaikan oleh lektor, bukan sibuk membaca dan membuka Alkitab untuk mencari sumber-sumber ayat-ayat itu. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan, hal yang dibaca bukan pembacaan, di mana proses cara pembuatan atau membaca. Kalau boleh, pada hari Minggu, hari raya, lektor menyanyikan demikianlah sabda Tuhan. Setelah itu umat menjawab syukur kepada Allah, hening sejenak baru Mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil. Tidak diizinkan mengganti bacaan atau Mazmur tanggapan yang berisi sabda Allah dengan teks-teks lain yang bukan dari Alkitab. Mazmur tanggapan, umat duduk dan dibawakannya adalah di mimbar. Hendaknya sesuai dengan bacaan, umat melakukan dan menirukan ulangan. Pemazmur melakukan dan mendaraskan ayat-ayat sambil berdiri di mimbar. Di belakang mimbar maksudnya, bukan berdiri di mimbarnya ya. Sekurang-kurangnya bagian ulangan dinyanyikan. Haleluya, bait pengantar Injil. Berdiri dibawakan dari tempat kur atau tempat lain yang cocok dan bukan dari mimbar. Diangkat oleh solis atau kur dan bukan oleh imam. Sifatnya apa? Yaitu menyambut dan menyapa Tuhan
yang siap bersabda kepada mereka sekaligus kepada menyatakan iman. Kalau tidak dilakukan, bait pengantar Injil dengan tanpa haleluya dapat ditiadakan. Dan memang bait pengantar Injil atau haleluya ini lebih baik kalau dinyanyikan. Sekuensi dilakukan sebelum haleluya. Pada ini fakultatif kecuali pada hari raya Minggu Paskah dan Pentakosta. Injil umat berdiri, di mana imam atau diakon mengucapkan aklamasi, Tuhan bersamamu, dan menjawab, dan bersama rohmu, dan imam melanjutkan, inilah Injil suci menurut Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes. Sementara itu, imam atau diakon yang membaca Injil dan semua yang mengikuti peran menandai pada buku untuk imam dan umat pada dahi, mulut, dan dada dengan tanda salib. Lalu umat menjawab, dimuliakanlah Tuhan. Dan setelah baca Injil, imam akan mengatakan, demikianlah sabda Tuhan, dan umat menjawab, terpujilah Kristus. Jika misa dipimpin oleh uskup, maka setelah aklamasi, bila diakon membawa evangelium kepada uskup untuk dicium dan memberi berkat. Selama itu dapat diiringi dengan nyanyian haleluya atau instrumen. Sementara kegiatan ini berlangsung, umat berdiri. Pada saat uskup memberkati dengan menggunakan evangelium, umat menundukkan kepala. Umat tetap berdiri sampai buku evangelium diletakkan pada tempatnya. Homili, di mana umat duduk. Tempat homili bisa di mimbar atau kursi imam, bukan jalan-jalan keliling umat. Yang beri homili, uskup, diakon, imam, dan tidak pernah oleh awam. Homili bukan tempat bagi umat beriman untuk sharing perak, emas pernikahan, atau imamat, dan seterusnya. Nah, sikap umat adalah mendengarkan, bukan baca pesan di HP dan kirim pesan. Setelah homili, hening sejenak. Isi homili adalah penjelasan tentang bacaan-bacaan atau misteri yang dirayakan, lalu mengkaitkannya dengan keperluan umat yang hadir. Imam dengan gitar menyanyi tentang homili. Banyak bagian di dalam perayaan Ekaristi yang disediakan bagi imam untuk menyanyi. Semua doa, bacaan Injil, salam, tanda salib, berkat, pengetusan. Jika imam ingin menyanyi, nyanyikanlah bagian-bagian itu, bukan di bagian homili. Homili adalah tempat bagi imam untuk mengajar secara berwibawa dan bukan menyanyi. Syahadat berdiri dinyanyikan atau diucapkan. Kalau diucapkan, syahadat dibuka oleh imam. Kalau dinyanyikan, syahadat diangkat oleh imam solis atau kur. Credo in unum Deum. Di credo itu membungkuk, sambil membungkuk dengan kata-kata, ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Pramaria dan menjadi manusia. Syahadat Nikea Konstantinopel, atau ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria. Syahadat para rasul. Berlutut di saat pada hari raya Natal dan hari raya kabar sukacita, di mana sambil berlutut mengatakan, ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria dan menjadi manusia. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria. Ada dua syahadat, syahadat Nikea Konstantinopel, syahadat pembaptisan gereja Romawi atau para rasul, terutama pada masa Prapaskah dan masa Paskah. Dalam praktek, kita biasa dan selalu menggunakan syahadat para rasul.
jarang atau tidak sama sekali menggunakan syahadat Nikea Konstantinopel. Karena di dalam buku TP Umat ada teks kedua syahadat tersebut, maka dianjurkan untuk mulai menggunakan juga syahadat Nikea Konstantinopel, mulai dari misa komunitas, seminari, kategorial, atau paroki. Doa umat. Umat berdiri, dibawakan dari mimbar kecil atau tempat lain yang serasi. Ujub-ujub dibawakan oleh diakon, solis, lektor, anggota jemaat dari mimbar atau tempat lain yang cocok. Dan untuk tempat kita, paroki kita, di bagian tempat kur atau paduan suara atau umat, ya bisa kita maknai sebagai ya perwujudan perwakilan umat yang hadir di situ membawakan seluruh ujub-ujub umat. Demikianlah para umat yang terkasih bagian liturgi sabda.